Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara-saudaraku sekalian untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Kenaikan dan Kedatangan Yesus Kristus. Dan pelajaran ini kita dasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 1. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus ketika kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami semakin memahami akan rancangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada Sabat pagi ini kita akan tunda dulu pembahasan kitab Wahyu dan kita akan bahas tentang kenaikan Yesus Kristus sehubungan dengan beberapa hari yang lalu. Pada hari Kamis kita baru saja merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Kelihatannya agak berbeda ketika ada hari raya Natal misalnya ya, atau kematian Yesus. Seringkali kita dengan mudah mengatakan kalimat yang mengucapkan selamat ya, selamat Natal, selamat Paskah. Tetapi kenaikan Yesus Kristus kelihatannya agak panjang ya, selamat kenaikan Yesus Kristus. Dan seringkali juga mungkin agak kepleset karena ini hari kenaikan ya, hari kenaikan kelas kah atau apa. Jadi ini adalah hari yang sangat penting sesungguhnya. Ya, karena hari ini atau event ini adalah sebuah peristiwa yang dicatat secara khusus, ya. Dan beberapa penginjil menuliskannya. Mari saudaraku sekalian, kita lihat ayat-ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudaraku sekalian, kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Injil Lukas atau penginjil Lukas, juga cerita ini, event ini dicatat oleh penginjil yang lainnya, yaitu Injil Markus. Markus pasal 16 ayat 19 mengatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian pada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Wah, jadi lebih menarik kelihatannya ini, bahwa Yesus terangkat ke sorga kemana ia duduk ya, di sebelah kanan Allah. Lebih detail lagi ya. Berikutnya adalah Lukas pasal 24 ya. Pada ayat-ayat ini juga Injil Lukas mencatat cerita yang sama, event penting ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania.
Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saudara lihat bahwa Injil Markus, Lukas, dan Kisah Para Rasul mencatat peristiwa penting kenaikan Yesus ke sorga. Tentu saja ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terlewatkan. Ada banyak cerita yang hanya dicatat oleh salah satu Injil saja. Tetapi peristiwa kenaikan Yesus paling tidak kita temukan dalam Lukas, Markus, dan Kisah Para Rasul. Menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ini, sehingga orang harus tahu sejarah ini. Dan baik saudaraku sekalian, ada hal yang penting yang kita harus pikirkan, kita renungkan dalam menyelami akan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini. Saudaraku sekalian, mungkin kita bertanya, ini sejak kapan ya adanya perayaan hari kenaikan Yesus? Ya, hari kenaikan Yesus kelihatannya mungkin di awal-awal kekristenan muncul. Ya, murid-murid Yesus masih memperingati akan hari kenaikan itu. Tetapi saudaraku sekalian, sejarah kelihatannya baru mencatat peristiwa memperingatinya pada tahun 300-an ketika Konstantin menjadi penguasa. Nah, sebelumnya mungkin mereka hanya melakukannya di gua-gua, mungkin karena ketakutan, ya. Mungkin juga secara terpisah atau tidak terlalu menyolok dilakukan acara perayaan-perayaan tersebut. Tetapi yang jelas ini orang-orang Kristen di awal-awal kekristenan muncul memperingatinya. Artinya saudaraku sekalian, dengan peringatan itu dan juga dengan catatan sejarah dalam kitab Injil ini bahwa itu adalah fakta sejarah di mana ada saksi mata. Murid-muridnya bukan satu orang, bukan dua orang, ada banyak murid yang menyaksikan kenaikan Yesus. Bukan cerita dongeng seperti mungkin ada cerita pemimpin agama yang lain yang menceritakan bahwa ada kenaikan, ya, tetapi mungkin tidak ada saksi mata, ya, tidak ada sejarah yang membuktikannya, bukti-buktinya. Tetapi ini sejarah menunjukkan ini peristiwa agung yang disaksikan oleh banyak orang. Artinya juga ini adalah arti daripada kenaikan itu bahwa Yesus pernah hadir di dunia ini. Yesus pernah turun di dunia ini, langsung berada di dunia ini bersama dengan manusia. Secara fakta sejarah menunjukkan kehadirannya dan banyak orang bisa membuktikannya. Kemudian fakta penting memperingati kenaikan Yesus bahwa ia naik ke surga. Ia berada di surga hidup-hidup, saudaraku sekalian. Karena dia naik dalam keadaan hidup. Dan bahkan ayat Alkitab yang tadi baru saja kita baca dalam kitab Injil Markus, dia ada di sorga di sebelah kanan Allah. Ya, ini sebuah posisi penting, ya, sama seperti ketika orang mengatakan orang tangan kanannya di sebelah kanan, orang penting, figur penting. Dan kemudian ayat Alkitab yang baru saja kita baca dalam Kisah Para Rasul yang jauh lebih penting untuk dipikirkan ketika kita mempelajari, memahami, dan kemudian memperingati hari kenaikan Yesus ialah ia akan datang kembali. Jadi ayat-ayat itu terkait begitu erat. Ya, contohnya tadi seperti dalam Kisah Para Rasul kita menemukan bahwa malaikat-malaikat yang datang menegur mereka yang mungkin wajah mereka agak terheran-heran, melongo, melihat ke atas, dan mungkin dengan rasa kekhawatiran, maka malaikat itu mengatakan, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan melihat ke atas? Yesus yang naik ke atas itu akan datang kembali dengan cara yang sama." Wah, luar biasa. Ini janji, saudaraku sekalian. Jadi peristiwa kenaikan Yesus yang luar biasa itu ada hal penting yang terselip di dalamnya yang jauh lebih penting tentunya.
yaitu fakta janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali. Nah, jadi saudaraku sekalian, fakta kedatangan Yesus Kristus yang terselip dalam cerita kenaikan Yesus itu adalah hal yang kita perlu pelajari lebih lanjut. Mengapa? Karena kalau hanya memperingati kenaikan Yesus, tidak ada efek lainnya, tentu saja kita tidak bisa saja menjadi warga kekristenan yang tidak siap pada waktu Yesus benar-benar menjanjikan akan datang kembali. Untuk apa Dia datang kembali? Ya. Untuk siapa Dia harus datang kembali? Ya. Baik saudaraku sekalian, ada banyak ayat, misalnya Yohanes pasal 14, ya. Kemudian ayat-ayat lainnya tentang janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Yesus sendiri menunjukkan dalam pengajarannya bahwa adalah hal penting untuk melihat di akhir zaman itu pertemuan kita umatnya dengan Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Ketika Tuhan datang yang kedua, Dia rindu mendapati murid-muridnya, umatnya itu dalam keadaan siap, yaitu mereka yang beriman dan tetap setia dalam imannya. Dan ada sebuah ilustrasi atau perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus supaya kita bersedia. Ya, misalnya saja kita menemukan tentang 10 anak darah, 10 anak gadis, 5 gadisnya dianggap tidak siap oleh karena kelihatannya ketika anak gadis itu yang 5 itu menyongsong pengantin laki-laki, mereka kehabisan minyak dan mereka bahkan sedang pergi mencari minyak dan akhirnya mereka didapati tidak siap. Tetapi 5 gadis yang bijaksana adalah 5 gadis yang benar-benar mempersiapkan dirinya pada hari kedatangan sang pengantin. Dan walaupun mungkin pengantin itu agak telat dianggapnya, ya, tetapi sesungguhnya mereka tetap siap walau dalam keadaan apapun. Mereka mempersiapkan minyak cadangan. Nah, kemudian hal yang penting dalam cerita itu bahwa persiapan untuk pertemuan itu sangat penting. Minyak yang melambangkan roh suci, minyak yang melambangkan hadirat Tuhan harus dimiliki oleh umat Tuhan adalah hal penting perjalanan hidup kita ketika menanti atau menunggu kedatangan Yesus. Kemudian perumpamaan yang lain ketika Yesus ajarkan untuk kesiapan kita adalah cerita tentang adanya hamba-hamba yang diundang ke dalam perjamuan pesta. Ya, pertemuan kita dengan Tuhan nanti diumpamakan sebagai sebuah perjamuan pesta yang luar biasa. Dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-10 sampai 14 dikatakan, "Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu." Menarik sekali saudaraku sekalian, yang diundang dan masuk ke dalam undangan itu adalah orang-orang baik dan juga orang jahat. Jadi saudaraku, jangan terlalu bangga kalau saudara menjadi orang baik, tapi juga jangan terlalu kecewa kalau saudara menjadi orang undangan padahal saudara sendiri adalah orang jahat. Tapi semuanya diundang dan boleh masuk. Tapi menarik sekali dalam cerita perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus ini, karena ada satu orang yang kelihatannya diusir. Mari kita lihat cerita ini. Ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja, nggak bisa jawab apa-apa. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit
yang dipilih, saudaraku. Menarik untuk mencermati dan mempelajari merenungkan perumpamaan yang diajarkan Yesus ini. Pertama, saudaraku sekalian, bahwa saudara dan saya dan semua orang diundang. Dan cerita ini diawali dengan undangan kepada orang-orang spesial, ya, orang-orang yang dianggap mampu. Tetapi kelihatannya orang yang mampu ini, ya, ada banyak halangannya. Saya baru beli kambing domba. Saya ini baru beli tanah. Saya ini baru saja adakan pesta pernikahan. Jadi, banyak halangan. Saudaraku sekalian, banyak halangannya. Sehingga sang raja ini kecewa, ya. Mengapa orang-orang ini tidak mau diundang ke dalam pesta besar ini? Sehingga kemudian undang saja orang-orang di jalanan itu, yang baik, yang jahat, undang saja semua. Dan inilah masuk pada perumpamaan ini. Kelihatannya saudara dan saya semua penduduk dunia ini yang ada, yang pernah dilahirkan di dunia ini, Tuhan undang ke dalam kerajaan kasih karunia-Nya. Namun demikian, saudaraku sekalian, sekalipun mereka diundang dan mereka masuk, ada hal yang penting dalam cerita ini diungkapkan, bahwa ada yang tidak pakaian pesta. Kelihatannya tidak diumumkan harus pakai pakaian pesta, ya. Tapi wajarlah kalau diundang ke sebuah perjamuan, pesta besar apalagi, menggunakan pakaian yang terbaik tentunya. Tapi ini adalah sebuah lambang. Ini adalah sebuah gambaran penting bahwa seseorang yang masuk ke pesta itu menggunakan pakaian pesta. Dan apa yang dimaksud dengan pakaian pesta, kita harus memahami dengan baik. Bahwa kalau orang tidak menggunakan pakaian pesta, lihat akibatnya. Diikat kakinya, tangannya diikat, dan kemudian dicampakkan keluar. Dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kelihatannya ini sebuah gambaran api neraka, karena di sanalah disebutkan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebuah gambaran mengerikan, ya, di mana orang masuk ke dalam api neraka. Dan orang-orang yang tidak menggunakan pakaian pesta, itulah akibatnya. Lalu betapa pentingnya berarti menggunakan pakaian pesta. Sama seperti cerita tadi, perumpamaan yang digunakan oleh Yesus juga tentang kelompok orang yang mempersiapkan dirinya menyambut peristiwa penting kedatangan Yesus itu dengan membawa minyak cadangan. Jadi betapa pentingnya minyak cadangan itu. Dan kita tahu itu adalah Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus harus menjadi bahagian kita setiap hari dan setiap saat, yang menuntun hidup kita, yang memperlengkapi kita dalam pelayanan, dan menyanggupkan kita bertahan dalam kesulitan bahkan aniaya. Demikian juga pakaian pesta sekarang ada sesuatu yang sangat penting, karena dinyatakan dalam cerita ini mereka yang tidak menggunakan pakaian pesta ini dibuang keluar. Jadi betapa pentingnya kita harus memiliki pakaian pesta. Pertanyaannya tentu saja, apa itu pakaian pesta? Dari mana kita dapatkan supaya kita bisa berada dalam pesta itu? Yaitu pesta pertemuan indah umat Tuhan dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang yang kedua kali itu. Jadi pakaian pesta adalah lambang, gambaran dari tabiat kita. Tabiat yang serupa dengan Kristus, dan itu sesungguhnya tabiat Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Itu harus menjadi milik kita sekarang ini, bukan nanti, ya. Karena orang berpikir seringkali karena Tuhan itu berkuasa, ketika kedatangannya akan merubah kita. Kedatangannya oleh kuasa Yesus Kristus kita akan diubahkan. Perkataan itu sedikit ada kebenarannya. Maksudnya benar diubahkan, tetapi yang diubahkan adalah tubuh yang fana ini. Tubuh yang dapat mati ini akan diubah menjadi tidak dapat mati. Yang fana ini menjadi baka. Itu yang diubahkan. Tubuh kita yang lemah ini menjadi tubuh yang kekal, yang diubahkan oleh Yesus. Tetapi tabiat itu tidak diubahkan pada waktu kedatangannya. Kapan itu?
Sekarang inilah ketika saudara-saudara terpanggil menjadi murid Kristus, mari gunakan kuasanya yang setiap hari ada bersama dengan kita, bisa memberi kekuatan, menyanggupkan kita. Itulah yang menolong kita bertumbuh dalam pengalaman iman, sehingga tabiat kita hari demi hari disempurnakan. Ya, yang biasanya tentunya gampang marah, ya, yang setiap harinya mungkin melakukan kecurangan-kecurangan, hari ini saudaraku sekalian harus terpanggil memperbaikinya, sehingga kita sedang menambahkan tabiat oleh kemurahan Tuhan, tabiat yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah pakaian pesta yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara harus menggunakannya. Dan hari demi hari kita harus bersama dengan Kristus, undang hadiratnya, undang rohnya itu, sehingga menyanggupkan kita untuk siap pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah tabiat yang disebut dengan pakaian pesta. Dan kita bersyukur saudaraku sekalian, bahwa janji-janji Tuhan akan memperlengkapi kita dengan pakaian pesta itu. Saudaraku, maka pada kedatangan pada perayaan hari kenaikan Yesus Kristus, ingatlah ini selalu terkait ya dengan kedatangannya kembali. Maka saya mengatakan tadi, ketika mengingat akan kenaikan Yesus Kristus, memperingatinya, penting menggarisbawahi bahwa ini adalah fakta sejarah yang saksi matanya begitu jelas memperkenalkan pada kita. Dan yang penting lagi adalah ini terkait dengan kesiapan saudara dan saya pada waktu kedatangannya kembali. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari kita renungkan dan kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang kami boleh diizinkan melihat akan fakta sejarah kenaikan Yesus Kristus. Dan saat yang sama kami diingatkan bahwa ketika kami melihat peristiwa itu dalam pengalaman iman daripada hamba-hamba Tuhan ini, kami juga diingatkan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan janji itulah yang memberikan kekuatan dan pengharapan buat kami semua yang tinggal di dunia yang fana ini. Kami dipersiapkan untuk memasuki kerajaan sorga ketika kami bertemu kembali, ketika Yesus datang kembali ke dunia ini menjemput umat-umatnya naik memasuki kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk berkat, untuk janji-Mu yang pasti. Dan kami mohon berkat untuk seluruh pendengar Maestro yang sangat mengasihi Tuhan dan sangat menanti kemurahan Tuhan. Jamahan tangan Tuhan kiranya memberikan kekuatan buat mereka yang lemah dan yang sedang sakit. Tuhan, berkenan Engkau menjamah, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Berkatilah kami juga dalam ibadah sepanjang Sabat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.